Halo guys, balik lagi bareng sama gue Abdan Al-Khair. Mau lagi stay at home, lagi puasa juga, coba deh kita pengen bikin segmen baru yang lebih santuy gitu. Namanya adalah Cucut, curhat-curhat gadget. Ini merupakan sebuah segmen yang terinspirasi dari berbagai macam YouTuber di luar sana ya, yang bikin konten-konten curhat-curhatan juga. Kayak misalnya si Rachel Goddard yang bikin Chew Time gitu. Cuman kan kalau misalnya Rachel Goddard lebih umum ya, kita bakal bikin yang lebih spesifik yang ada kaitannya sama gadget cuy. Namanya juga Cucut kan, curhat-curhat gadget. Dan minggu lalu kita udah bikin nih satu pertanyaan di Instagramnya Pricebook, di @pricebook_id, yang mempertanyakan kira-kira lo pernah nggak sih punya pengalaman chattingan paling miris dan gimana kisahnya? Apakah kira-kira ada jawaban dari lo yang akan kita bacain hari ini? Langsung saja. Ini yang pertama ada Naufal_Hibrizi aja. Dia bilang katanya, ngechat jam 7, dibaca jam 9, dibales jam 12. Waduh, gue rasa lo kayaknya pacaran sama satpam kali ya. Jadi ada timeline-nya gitu. Bacanya kapan, balasnya kapan, ngechatnya kapan gitu. Tapi nggak apa-apa Bray, mungkin kita positive thinking aja. Bener-bener lo mesti positif gitu pikiran lo. Positive thinking! Yo! Ada dari Tegar Sakata, dia bilang katanya chat sama teman pas deadline tugas, dia nanya, gue jawab dan kasih jawaban. Pas gua nanya balik, dia hilang kayak doi. Waduh. Tapi nggak apa-apa cuy. Itu namanya lo udah berbaik hati sama orang lain. Walaupun mungkin kebaikan hati lo tuh nggak dibalas langsung sama orangnya, nggak apa-apa. Karena ujung-ujungnya pasti bakal dibalas sama Yang Maha Kuasa. Jadi lo ikhlas aja udah. Lanjut lagi, ada Numada_Akihito21. Gue ngechat temen sebangku ujian, malah dicuekin terus dan gak pernah ngejawab chattingan gue. Emang yang namanya ujian itu ada aja momen dimana akhirnya lo jadi deket sama teman sebangku lo gitu ya. Entah itu mungkin jadi semacam cinta lokasi gitu walaupun pas lagi ujian. Tapi ya karena lagi ujian pasti kan lo punya satu tujuan yang sama gitu, pengen lulus bareng-bareng ya kan. Kalau misalnya setelah itu mungkin gak bisa diajak chattingan lagi, ya udah berarti memang itu bukan orang yang tepat buat lo. Terus ada Gibran 608, dia bilang katanya chatnya sekarang, balasnya minggu depan. Waduh, itu lo ngechat orang apa bikin KTP? Sampai minggu depan gitu dibalasnya. Kemudian ada dari _R_Han, dia bilang katanya di-read aja enggak, apalagi dibales, padahal dia lagi online. It's okay bro, positive thinking aja. Mungkin menurut dia, lo itu bukan prioritas. Tapi nggak apa-apa cuy, lo nggak sendiri kok. Gue juga pernah punya pengalaman kayak gitu, jadi ya santuy aja ya. Kemudian ada Hasbi_Mark, dia bilang katanya abis di-read di blog. Gokil. Lo tuh kayak berasa kayak koran gitu ya, cuman di-read doang abis itu dibuang gitu. Gokil banget sih asli. Mudah-mudahan orang yang udah ngelakuin kayak gitu ke lo ngebaca jawaban lo ya cuy, biar dia tuh ngerasa harus bertobat gitu. Waduh, harus bertobat, berat banget kayaknya. Ayo sama-sama kita taubat. Nah ini menarik nih, dari si Bagus_Putra31. Dia sih nggak ngasih kalimat ya, dia cuman bilang, hehe, iya, oke, sip. Gue nggak paham sih, kenapa cewek-cewek tuh kalau misalnya dideketin sama cowok, ya gue nggak tahu sih apakah si ceweknya suka apa enggak. Tapi entah kenapa tuh respon kayak gini nih yang sering nongol nih. Entah cuma bilang doang, hehe doang, iya doang, oke, atau sip doang. Lo emang lo Nisa Sabian? Ini ada jawabannya keren banget nih dari si Zah.run_. Dia bilang katanya gue punya gebetan, terus gue berhasil ngehack akun IG-nya. Pas gue cek DM-nya, ternyata dia ada yang lain. Pertanyaannya adalah, lo gimana cuy? Ngehack IG orang tuh gimana caranya? Mungkin kapan-kapan nih orang mesti kita undang ke Pricebook kali ya, biar kita tanyain tutorial buat ngehack IG orang. Wah gila, gue berasa jadi teroris kayak gitu. Selanjutnya ada Alin_Afisa_Zahra. Dia bilang, waduh ini miris banget sih. Centang 2 abu-abu, padahal buat status 2 menit yang lalu. WK. Gini, gue kasih tauin ya. Lo kalau misalnya kayak gitu, lo ngelihat gebetan lo lagi ada bikin status gitu, mendingan lo chat aja statusnya. Misalnya dia kayak ngepost gambar ya kan, yang keren gitu. Lo bilang, ih gambarnya keren banget, cakep banget. Kayak lebih cakep kalau misalnya lo balas deh chattingan dari gue, jangan dicuekin dong. Next dari BR_14Hope. Dia bilang katanya cuma nanya kabarnya gimana, dia langsung bilang, lu jelek, kita temenan aja. Buset, sakit banget. What? Tapi nggak apa-apa cuy. Jadikan komentar seperti ini menjadi sebuah motivasi yang berharga buat lo. Biar lo bisa menjadi pribadi yang jauh lebih membanggakan lagi. Karena kalau gue perhatiin di luar sana, mohon maaf nih ya, banyak orang-orang yang mungkin laki-laki yang gak gitu ganteng, tapi bisa pacaran sama cewek yang seksi, cewek yang cakep gitu. Karena pada dasarnya, perempuan itu gak semata-mata melihat fisik,
Tapi mencari laki-laki yang bisa bikin bahagia dan bisa bikin nyaman. Dan duitnya banyak juga pastinya. Lanjut, ada Muhammad_Dikri_Rifai. Dia bilang katanya pernah ngechat sama teman yang pinjam duit gue, tapi cuma di-read doang, kagak dibales. Kalau kayak gitu perkaranya sih nggak usah khawatir. Pilihannya ada dua. Apakah lo pengen ikhlasin langsung utang lo? Atau mungkin lo cecer yang utang-utang kayak gitu. Itu namanya orang nyusahin, tau nggak? Ini buat teman dari Muhammad_Dikri_Rifai. Lo punya utang, dibayar dong. Utang tuh dibawa mati. Jangan sampai lupa. Utang itu dibawa mati. Ingat lo. Ingat mati, ingat sakit. Dari Fada Habibi _ dibaca terus dijawabnya ngegas. Padahal nanyanya sopan. Mohon maaf, nih kayaknya lo lagi chattingan sama supir omprengan ya, ngegas-ngegas gitu. Dadah aja emang netizen. Lalu ada dari Mad.Dharma, di chat jam 9 pagi, dibaca jam 9 pagi besoknya dan nggak dibalas sama sekali. Waduh, kalau dibalas sih masih mending ya. Ini dibaca doang, udah gitu selang sehari cuy. Dan pas jam 9 ya. Itu kayaknya lo mesti bener-bener ngechat dia jam 9 pas deh. Itu pas lagi dia nge-read, pas lagi mungkin ada kemungkinan ke depannya bakal ngebalas gitu. Nggak apa-apa Dharma. Coba kamu berusaha lebih keras lagi ya, kali ke depannya bakal dibalas gitu chattingannya. Michael Yunaldi _ pernah chatan sama cewek tapi nggak sampai jadian. Makanya jangan chatan doang, ajakin jalan gitu sekali-kali, ya nggak sih? Dari MH_Hakim910, dia bilang katanya typo mulu bang, karena dulu itu keyboardnya agak rusak, jadi pas dikirim juga salah bang. Kita doain aja mudah-mudahan lebaran ini buat orang yang punya handphonenya rusak-rusak bisa dapat handphone baru ya. Bisa beli handphone baru atau mungkin dapat giveaway gitu. Amin, 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 amin. Amin. Ini ada lagi, cuman gue nggak bisa kasih tau namanya karena cukup gokil nih jawabannya. Dia katanya pernah chattingan sama laki orang. Oke. Kalau misalnya masih pacar nggak apa-apa ya. Kalau misalnya udah jadi suami orang berarti Anda pelakor. Tega, Ian. Dari _Valentino, O-nya 2 nih ya, 46. Sama gebetan awalnya dibales terus lama-lama nggak dibales sama sekali. Tunggu. Ini kok nasibnya kayak gue ya? Dari Kidor_A, ngechat 13 Januari 2020, dibales 23 Februari. Wow, jadi kayak sebulan lebih gitu ya. Ini gue penasaran nih, kalau misalnya udah dibalas tanggal 23 Februari, abis itu lo balas lagi chattingannya, berarti dibalasnya lagi bulan Maret gitu. Jadi kayak selang sebulan gitu dibalasnya. Nggak apa-apa, lo coba aja chatting terus orangnya. Kali aja ntar akhir tahun lo bisa jadian ya sama doi ya. Amin. Udah gitu ada dari Sopian074 _ dia bilang katanya gue punya gebetan tapi kalau aku chat itu dia nggak bales. Gimana? Positive thinking aja. Itu artinya dia emang nggak tertarik sama lo. Tapi nggak usah khawatir. Justru karena sekarang lagi PSBB ya kan, lagi stay at home segala macam. Ini adalah saat yang paling pas buat lo untuk memperbaiki kualitas diri. Mungkin lo bisa belajar main musik atau mungkin workout, bikin lo jadi makin keren cuy. Dan bikin juga gebetan lo jadi nyesel gara-gara pernah nggak ngebales chattingan dari lo. Cakep nggak tuh? Terus ada dari FZHXX_, dia bilang katanya pernah chat sama gebetan enak-enak. Ntar dulu deh, chattingan sama gebetan enak-enak tuh maksudnya chattingan sambil makan takjil apa gimana? Tiba-tiba ya seminggu menghilang dan selalu seperti itu sampai aku muak. Gak usah khawatir nih FZHXX. Gue yakin pasti abis kita bacain di YouTube channel Pricebook nih, dicucut, makin banyak orang-orang yang pada pengen chattingan sama kamu ya. Kemudian ada dari Doseu, namanya keren nih. Di blok tanpa alasan, taunya HP doi dipegang HP cowok barunya. Aduh, ini tuh gue bingung sih sama anak zaman sekarang tuh kayak orang pacaran selalu tukeran sosial media, tukeran HP segala macem. Kalau misalnya lo nggak sepercaya itu sama pacar lo, buat apa pacaran? Tolong deh. Dari Ihau, paling miris dipacok-pacokin buat jadian di grup organisasi, tapi nggak jadian, miris bet. Itu antara dua, antara emang teman lo iseng atau emang elunya aja yang kepedean. Emang soalnya kalau misalnya gue perhatiin, salah satu cara biar mencairkan suasana di grup, apalagi di grup pertemanan, grup organisasi segala macam, ya pasti ada yang harus dikorbanin sih untuk diceng-cengin jadian sama siapa gitu, ya nggak sih? Ini semua orang saksi kalau gue sayang sama lo. Ada juga dari Zarkaiza, dia bilang katanya pas gue chat nggak dibaca, tapi 5 detik kemudian dia update status sama cowok. Coba lo cek dulu, cowoknya tuh adeknya kah, abangnya kah, saudaranya kah? Tapi kalau misal ternyata cowoknya itu pacarnya,
Lo tahu kan harus ngapain? Terus? Gimana? Andara Dika Naufal. Jadi waktu itu cewek yang gue suka tiba-tiba chat gue dan bilang pacaran yuk. Tapi ternyata dia dapet tantangan dari temennya. Gokil. Berarti lo dapet prank dari gebetan lo ya cuy? Gak apa-apa sih. Kalau pranknya cuma gitu doang. Daripada dapet prank dikasih sembako. Taunya isinya sampah. Tapi bohong ya. Itu dia Prasukmania Cucu curhat-curhat gadget episode pertama. Ini merupakan sebuah wadah buat lo yang mungkin pengen curhat-curhat terkait gadget gitu ya kan. Biar lo bisa ngerasa lo tuh gak sendirian men. Karena kalau misal gue perhatiin, setiap orang yang punya pengalaman miris chattingan sama gebetan, sama teman, sama pacar, sama orang tua mungkin. Semua orang pasti punya pengalaman pribadi. Nggak lo, nggak gue, tapi kita semua. Setuju kan pasti? Jadi kita masih menunggu curhatan-curhatan dari lo. Kira-kira apakah ada yang lebih miris dari yang kita bacain tadi? Mungkin lo bisa kasih di kolom komentar. Tapi yang jelas minggu depan kita masih punya cucut episode selanjutnya yang mungkin temanya akan sedikit berbeda. Jadi jangan lupa untuk cek juga ke Instagram kita di @pricebook_id. Yang jelas kedepannya juga bakalan banyak banget video-video yang bakal kita upload setiap harinya. So make sure buat like, comment, share, dan juga subscribe channel untuk Pricebook, Pricebook Otomotif, dan juga Pricebook Beauty. Abdan signing out. Thanks for watching. Be a smart buyer. Bye-bye.